Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kawat kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Pemerintahan Prabowo Gibran akan terus meneruskan pembangunan IKN. Bahkan kabarnya 2028 Pak Prabowo akan berkantor di IKN apabila semua gedung pemerintahan sudah terbangun. Begitu rencananya. Namanya rencana bisa saja meleset. Kita nggak ada yang tahu. Tapi itikat membangun IKN di pemerintahan Prabowo Gibran terus digeber. Walaupun sedikit-sedikit. Karena banyak program prioritas dari Pak Prabowo ya yang butuh dana besar juga. Seperti makan bergizi gratis. Itu kan nggak apa ya, nggak kecil dananya ya. Memeras anggaran negara. Tapi Pak Prabowo coba membaginya dengan secara baik. Dan IKN infrastruktur terus dilanjutkan demi pemerataan di negara kita. Nah, kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan perdebatan menarik ya. Adrinov Caniago. Beliau itu salah satu kreator lah IKN. Juga ada satu nih namanya. Orangnya kagak suka sama IKN. Bagaimana perdebatannya? Mari kita simak saja bersama. Let's go. Jadi menurut Anda masih visible nggak? IKN sebagai diteruskan. ibu kota negara tidak visible lagi, tetapi sebagai kawasan ekonomi khusus, entah itu pariwisata ataupun kesehatan, visible. Ya pariwisata orang mau lihat apa di situ? Ya itu daripada Bang itu mangkrak tidak jadi apa-apa, itu kita lebih berdosa lagi. Tadi Pak Adrinov masih mau jawab. Ya. Dan klarifikasi. Justru penjelasan atau komentarnya Nur Hidayat itu menunjukkan saya itu konsisten. Ya. Jadi kita segala sesuatu itu ada alasannya yang kuat gitu ya. Nah dulu itu yang saya jelaskan adalah kenapa harus membangun ibu kota baru atau kenapa harus pindah. Ya. Lalu sekarang masalah yang mau disorot adalah proses pemindahannya. Ya. Dalam proses pemindahannya, ya, pandangan saya kalau disimak ya sejak 1 tahun terakhir, ya saya nggak setuju itu buru-buru. Ya, itu pertimbangan teknokratis begitu. Maka saya melihat kalau seandainya di reschedule pemindahan ibu kotanya dan tentu juga reschedule pemindahan ASN-nya itu sudah benar ya karena proses pembangunannya masih berjalan ya. Sebagian bangunan-bangunan pemerintahan dan tempat tinggal ASN sudah siap tapi separuh lagi masih harus dibangun begitu. Nah, justru kalau bicara soal return pengembalian keliru ya Pak. Mengharapkan pengembalian dari barang modal itu besok. Ya. Itu cara berpikir orang bisnis, bukan cara berpikir ahli kebijakan publik. Kalau kita investasikan untuk kepentingan publik, lalu harus kembali semester depan duitnya itu. Ya, yang namanya pembangunan itu sifatnya strategis, karena yang dilayani itu kompleks, masyarakat luas, nasional. Nah kembalilah, apa sih tujuannya IKN ini dibangun? Nah tujuan itu artinya lah disitulah manfaat-manfaatnya harus kita lihat. Nggak bisa dilihat dengan kaca bisnis ya. Kita orang buka usaha sekarang ya karena dia langsung berhadapan dengan pasarnya, maka besok cash flow-nya akan kelihatan di tahun depan. Seperti itu. Jadi melihat nilai pengeluaran uang untuk belanja publik dan belanja bisnis itu beda. Sama saja sekarang ini tentang prioritas pembangunan SDM oleh pemerintahan Pak Prabowo ya. Itu yang diharapkan sebetulnya kan efek jangka panjang. Ya.
Maka gimana supaya stunting itu cepat dihilangkan, ya, kemiskinan 0%, ya, kemudian makan bergizi, walaupun ini menimbulkan dari sisi perencanaan menimbulkan pro kontra dan sebagainya, dan muncul isu-isu lain seperti penghematan gitu. Tapi poin dari saya adalah begini, yang namanya kebijakan pembangunan itu bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Dan untuk kepentingan yang lebih luas, untuk efek berantai, termasuk berantai secara regional, berantai secara sektoral, ya, dan berantai secara lintas generasi. Begitu cara melihat investasi publik itu, begitu. Mungkin itu. Boleh saya tanggapi sedikit, Bang Karni? Boleh, banyak juga boleh. Kalau investasi IKN itu Abang harus menunggu berapa triliun lagi yang harus ditanamkan di situ, sementara returnnya tidak ada. Kalau jadwalnya jelas, ya, misalnya. Oh, ini nggak ada jadwal loh, Bang? Lah, kan ASN pindahnya nggak ada jadwal. Bukan nggak ada jadwal, perlu dijadwalkan kembali karena kesiapan dari pembangunan fisik kota itu, ya, itulah yang menentukan kapan kota itu bisa dioperasionalisasikan. Nah, begitu itu ada barulah ini Abang bisa. yang lupa history. Yang pertama dibangun kan istananya. Saya ingat ada 34 juga rumah menterinya, 48 rumah menterinya. Artinya sebetulnya kenapa ini dibangun prioritas pertama ya supaya mereka itu bisa bertugas di sana. Ya kan itu kan. Ya Iya. artinya sebenarnya dengan tempat yang sudah ada ya pindah saja dulu kan, itu yang realistisnya. Tetapi kan Pak Prabowo tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Apa menurut Abang alasannya Ya tidak karena melakukan memang itu? tidak realistis sekarang ini memindahkan tahun 2025 ini. Karena belum siap untuk dioperasionalisasikan sebagai pusat pemerintahan. Ya. Dan untuk jalannya satu pemerintahan secara fisik harus siap. Bangunan semua ruang segala macam. Sistem informasi. Berarti Abang sama aja mengatakan Pak Jokowi, kan kemarin Pak Jokowi udah berkali-kali survei ke sono sudah siap. Lah saya kan sudah bilang saya bukan Jokowi. Ya berarti Abang nggak konsisten dengan Pak Jokowi nih. Lah saya kan udah bilang. Menyalahkan Pak Jokowi kalau begitu yang kemarin. Lah bukan sekarang bicara. saya nyalain, udah setahun yang lalu saya salahin. Saya mengoreksi. Nggak boleh terburu-buru. Dan kota ini bukan kota untuk investasi, tapi kota pusat pemerintahan yang akan menggerakkan kawasan timur, Kalimantan, dan untuk kota masa depan. Nah ini Anda lupa, saya sering menjelaskan kepada Anda, tapi Anda belokkan isunya, gimana ini? Nah ini yang saya kira Bang Karni harus diluruskan. Waktu perdebatan kita di awal ikan itu kan Bang Karni mengatakan, Pak Andrinov mengatakan ini ada multiplier ekonominya. Ya. Tetapi kita bantah itu. Kenapa? Kalau ingin mendapatkan multiplier ekonominya, yang dipindahkan itu adalah industrinya, lapangan pekerjaannya. Saya sudah ini kan yang jelaskan dipindahkan juga ketika itu. ASN-nya. Saya sudah jelaskan juga. Jadi sebenarnya Abang nggak konsisten dengan mengatakan multiplier itu kok Dengerin ASN dulu. yang dipindahkan. Anda Ini nggak nangkap, cocok. melupakan jawaban-jawaban saya ketika itu. Ya. Kenapa? Salah satu dari sekian alasan kita perlu membangun ibu kota di Kalimantan itu karena kawasan industri gagal. Ya. Transmigrasi gagal, kek gagal, segala macam gagal. Kenapa? Karena daya tariknya itu nggak ada di situ. Nggak bisa dengan hanya menetapkan suatu daerah itu, tetapi pejabat pemerintahnya nongkrong di pusat, bangun kawasan tertinggal, daerah terluar segala macam, tapi pejabatnya mendatang sekali setahun, itu pun disambut dengan seremoni, diarahkan. Karena itu kita perlu namanya epicentrum baru, kita perlu memecah epicentrum Jakarta, kita pindahkan untuk menggerakkan daerah yang selama ini kita akui tertinggal. Itu. Anda jangan lupa. Ya itu. apa contoh yang berhasil yang Abang bilang begitu dipindahkan, kemudian ekonomi ikut. Nah ini untuk jangka panjang. Malaysia tidak berhasil memindahkan ke Putrajaya, ekonominya tetap di Kuala Lumpur. Nah, ini juga cara membandingkan dalam analis kebijakan publik itu nggak bisa kayak gitu. Ya artinya tidak ada bukti Negara itu punya memindahkan ibu kota, kemudian diikuti dengan perpindahan pusat ekonomi ke sana. Nggak ada buktinya. Abang kasih tahu saya contohnya apa? Negara mana? Oh, ada 30 negara. Ya apa? Banyak. Ya, itu kan yang memindahkan ibu kota, tetapi tidak diikuti dengan pemindahan ekonominya, Bang. Itu pertanyaan saya, Bang. Mana contohnya negara yang memindahkan ibu kotanya, kemudian porsi Jawa jadi berkurang, kemudian di porsi Indonesia Timur jadi bertambah, Ya, atau negara yang serupa begitu? Tidak ada, Bang. Ada yang tujuannya memindahkan ibu kota untuk memisahkan dari kota bisnis, misalnya kayak Washington DC, Canberra ya. Ada juga yang untuk menggerakkan daerah-daerah lain, ya. Itu ya
Turki atau negara Afrika dan lain-lain ya, itu memang masing-masing ada penekanan prioritas misinya. Dan untuk Indonesia ini memang untuk menggerakkan ekonomi kawasan dan pertumbuhan di kawasan yang tertinggal, yaitu kawasan timur. Jangan minta buktinya sekarang. Itu yang penting adalah hitungan-hitungan logisnya. Artinya abang akan bilang inilah nanti satu-satunya bukti di dunia ketika pindah ke IKN itu orang kemudian ekonomi pindah. Ya nggak bisa begitulah bang dalam membandingkan. Sebelum mereview atau mengkritik itu, bacalah yang agak serius, carilah dokumen perencanaan itu. Ya, ini kalau mau jadi pengamat tapi anti dengan sumber ya, fakta yang benar bagaimana? Itu namanya tukang tuduh-tuduh aja. Baik. Ya tadi begitulah, keras, sangat keras. Pak Adrinop sampai ngomong begitu ya. Ya kalau mau dipikir mah tuh harusnya kudunya malu itu orang. Ya, tapi bagaimana menurut sobat-sobat perdebatan tadi? Berikan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.